Seorang penulis bernama Nicholas Carr mengatakan bahwa gadget adalah sebuah alat yang akan mendatangkan gangguan atau distraksi terus-menerus di dalam kehidupan seseorang. Sehingga seseorang bisa akhirnya menjadi kehilangan fokus. Kita bayangkan saja sebuah smartphone dengan berbagai macam pesan yang masuk dari berbagai macam media sosial, kita akan melihat bahwa itu akan mendistraksi hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, yang disebut dengan menjadi Kristen pada ujungnya adalah bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Itu disebut soli deo gloria. Semboyan ini mengatakan bahwa seluruh kemuliaan adalah bagi Allah saja. Jikalau hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan, maka salah satu bentuk ekspresi yang paling indah di dalam memuliakan Tuhan adalah di dalam ibadah, di dalam penyembahan. Kita mengenal dalam Alkitab ada personal worship, saat teduh pribadi, doa, dan kemudian membaca firman, dan ada corporate worship, ibadah raya bersama-sama di gereja. Kita melihat bahwa otak kita sudah diisi dengan berbagai macam kebisingan, sehingga akhirnya itu mengganggu ketika kita datang ke gereja. Ibadah itu harus fokus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dalam. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa fokus dan dalam ketika kita datang ke gereja dan otak kita terdistraksi. Bahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita beribadah, otak kita itu penuh dengan berbagai hal yang lain. Kita melihat wajah anak-anak remaja yang datang misalnya dengan membawa gadgetnya dengan muka yang antusias. Lalu kemudian ketika ibadah dimulai, mereka terpaksa mematikan alat mereka dan mengikuti ibadah dengan muka yang muram. Itu adalah sesuatu penghinaan di depan Raja kita. Itu adalah penggangguan terhadap soli deo gloria. Sehingga tujuan utama daripada kita dicipta untuk memuliakan Tuhan tidak tercapai. Nah, berikutnya mengenai personal worship. Maka kita tidak lagi memiliki waktu yang cukup dan konsentrasi yang mendalam mengenai bagaimana harus berdoa dan bagaimana kita harus membaca firman Tuhan. Maka ada semacam dengungan yang terus-menerus, sehingga kita perlu sebagai orang Kristen juga melakukan counter habit. Ada habit tandingan yang kita lakukan. Misalnya mari kita disiplin ketika kita ibadah, kita mematikan semua alat kita, kan kemudian kita berkonsentrasi secara mendalam. Ketika kita ikut persekutuan doa, mari kita berlatih untuk konsentrasi dan dengan sungguh-sungguh mendoakan. Sehingga apa yang menjadi pokok doa yang diangkat oleh orang yang menjadi pemimpin saat itu, boleh sungguh-sungguh menggerakkan seluruh jiwa kita. Dan di rumah, mari kita ada waktu teduh di hadapan Tuhan, kita matikan seluruh alat komunikasi kita, dan kita konsentrasi menyembah Tuhan.